Pemirsa sudah bergabung bersama kami, Hajrianto Tohari, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Lebanon. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Dubes. Ya, selamat siang, Anggi. Ya, Pak, ini serangan Israel ke Lebanon sudah sampai ke tengah kota bahkan. Ini disebut sebagai serangan tengah kota pertama kali sejak beberapa tahun terakhir begitu ya Pak. Ini kan berarti kan situasinya sudah sangat darurat. Rencana kontingensi untuk KBRI dan juga WNI seperti apa Pak? Ya, memang ini merupakan sebuah perkembangan baru ya. Selama ini serangan Israel itu di perbatasan dan kalau toh masuk ke dalam itu hanya sampai di Perbatasan biasanya Saidah ya? setelah Baalbek dan BK. Tapi kali ini memang bukan hanya lagi ke Dahye karena kemarin itu juga sampai menyerang ke dekat Yaituna. Nah, dan seperti diketahui bahwa kawasan Dahye, Riyadh tempat di mana Sekjen Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah terbunuh, itu hanya berjarak 3,5 kilometer dari KBRI. Dan oleh karena KBRI itu berada di ketinggian bukit, maka kawasan Dahye dan kawasan Beirut seluruhnya itu bisa dilihat dari gedung KBRI Beirut. Nah, tetapi seperti juga banyak diketahui, KBRI Beirut itu berada di kawasan Baabda yang itu selama ini tidak pernah mendapatkan serangan dari Israel. Dan oleh karena itu banyak juga orang-orang yang kemudian mengungsi ke kawasan Baabda, dan warga negara Indonesia juga banyak sekali yang mengungsi dan memang sengaja kita evakuasi ke KBRI Beirut. Sekarang ini sudah ada 41 warga negara Indonesia ditambah beberapa mahasiswa ya. 41 warga negara Indonesia WNI ditambah dengan mahasiswa ada belasan yang berada di shelter di KBRI Beirut. Baik. Nah, kita sedang mempersiapkan evakuasi ke Indonesia gelombang yang keempat mungkin dalam hari-hari ini ya. Mungkin akan melalui bandara negara yang lain yang dekat dengan Beirut. Oke. Kira-kira Pak, jadi tanggalnya sudah dapat tanggal spesifik kapan akan mulai evakuasi? Evakuasi sudah kita mulai sejak bulan Agustus. Tadi saya sudah menyebut bahwa ini gelombang keempat, artinya gelombang pertama, kedua, dan ketiga itu sudah selesai. Karena memang warga negara Indonesia itu tidak bisa dievakuasi secara serentak karena kesediaan mereka untuk dievakuasi juga bermacam-macam. Bahkan pada gelombang pertama itu hanya sekitar 14 orang yang bersedia. Orang waktu itu masih mengira atau meyakini bahwa keadaan masih aman. Jadi tidak perlu mengungsi. Apalagi warga negara Indonesia, biasanya perempuan yang menikah dengan laki-laki warga Lebanon dan kemudian mempunyai anak, itu tidak mudah untuk diyakinkan bersedia dievakuasi. Oke. Pak Dubes, jadi bagaimana cara menghandle ini warga negara Indonesia yang tetap kekeh tidak mau dievakuasi, Pak? Ya, tidak bisa memaksa, apalagi kalau suaminya warga negara Lebanon ya, tentu saja mereka satu keluarga dan karena itu kita meminta mereka membujuk dan sebagainya, dan itu tidak ada akhir untuk membujuk itu, tapi kita minta untuk menandatangani surat pertanggungjawaban pribadi mutlak ya. Artinya menyatakan tidak bersedia dan menanggung
sendiri risiko yang akan terjadi. Pak Dubes, Kira-kira kalau gitu. misalnya ini warga negara Indonesia yang bertahan saat ini ya, tidak mau dievakuasi, tapi kemudian berubah pikiran dengan membawa serta keluarganya yang mungkin adalah orang lokal begitu, itu prosedurnya seperti apa? Diperbolehkah? Ya, kita Diperbolehkankah? evakuasi, sudah bisa seperti biasa karena kami sudah Oke, semuanya sudah ada di list di daftar kami warga negara Indonesia. Tentu oke, saja dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia akan dilakukan evakuasi meskipun awalnya tidak bersedia, tapi setelah merasakan situasi yang semakin berbahaya dan setiap hari mendengar suara serangan baik rudal, drone, pesawat tak berawak maupun bahkan pesawat tempur, maka kemudian ada yang berubah pikiran, ya akan kita layani. oke. Keluarganya boleh ikut Pak, yang orang lokal? Eh, Tentu saja untuk sementara kita tidak bisa mengikutkan yang bukan warga negara Indonesia karena programnya saja namanya evakuasi bagi warga negara Indonesia. Oke, Dan kita melakukannya dengan low key. Low key itu artinya tidak secara serentak dan jadi berita besar, tetapi kita melakukannya dengan tersamar untuk tidak menimbulkan kegaduhan dan kepanikan, dan kita menggunakan penerbangan komersial, kira-kira gitu. oke. Pak Dubes, asesmen dari pihak Kemlu dan juga KBRI berkenaan dengan situasi yang sekarang semakin ini Pak ya meningkat ya Pak eskalasinya. Sampai kapan akan bertahan di Beirut Pak? Karena kondisinya kita lihat serangan ini justru sekarang menyusur lokasi-lokasi yang tidak biasa begitu ya. Ya, tentu kita sudah memiliki contingency plan yang saya rasa tidak tepat kalau disampaikan secara publik, tetapi kami mempunyai contingency plan dan memiliki beberapa alternatif, sampai 5 alternatif jalan untuk evakuasi ke Indonesia. Sampai hari ini belum kita putuskan bagaimana kira-kira langkah terakhir, tetapi dari alternatif-alternatif itu sudah tergambar dengan jelas, eh, termasuk rute perjalanannya, termasuk moda transportasinya, dan ke arah mana saja itu sudah ada dimiliki. Seperti diketahui, gelombang keempat ini juga akan melalui salah satu alternatif yang sudah diputuskan sebelumnya, dan itu juga sudah dilakukan simulasi. Jadi semua alternatif itu sudah dilakukan simulasi sebelum terjadinya pesawat ini. Pokoknya intinya adalah kita ready, siap sejak awal, dan karena Baik. itu tidak mengalami kegugupan yang tidak diperlukan. Baik, Pak Dubes, apakah ada imbauan untuk mungkin staf KBRI atau juga diplomat kita di sana atau juga warga negara Indonesia supaya hati-hati bersikap dan tidak dianggap sebagai mata-mata pihak lawan misalnya begitu? Ya, hampir setiap hari kita mensosialisasikan peringatan-peringatan bagi warga negara Indonesia untuk hati-hati, waspada, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat penting. Pada para mahasiswa yang bersikukuh untuk tetap di kampusnya, di asrama, juga diharapkan untuk tinggal di asrama sesuai dengan instruksi dari pimpinan universitasnya masing-masing. Dan itu kita lakukan secara periodik, ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kami untuk selalu mengingatkan warga negara Indonesia dalam rangka perlindungan WNI. Baik, Pak Dubes, doa kami dari Indonesia semoga di sana semua selamat, aman-aman saja, dan proses evakuasi berjalan lancar begitu ya Pak. Pak Dubes, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Dan pemirsa, Metro Siang akan dilanjutkan oleh rekan saya Marcel dengan sorotan lainnya. Silakan Marcel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.